Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadis ke 415 tentang sholat duha. Oke. Tentang sholat duha. Udah dibuka semuanya. 415. Saya bacakan. Wan Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusollit duha arba'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sholat duha 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan beliau menambah apa yang Allah kehendaki. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya sah. Maksudnya ada disyariatkan sholat duha, ya, sholat duha. Kemudian hadis 415 ini menerangkan jumlah rakaat duha arba'an, 4 rakaat. Nah, ini masih mujmal. 4 rakaat ini dengan 2 kali salam atau 1 kali. Nah, sifatnya masih mujmal, tidak diterangkan. Nah, boleh dijadikan bayang yang pernah kita pelajari itu sholatul laili wa nahari masna sholat malam dan sholat siang 2 rakaat. Jadi arba'an diartikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tuh. Di riwayat lain dari Ummu Hani, ini Ummu Hani, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam anahu kana amal fathi, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan Mekah, bahwa pada tahun penaklukan Mekah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Hani mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di a'la Makkah, di tempat yang paling tinggi dari negeri Mekah. Panjang hadisnya. Summa sholat samaniya raka'atin. Kemudian beliau sholat 8 rakaat. Subhatat duha, sholat sunnah duha. Diriwayatkan ada Nabi kerjakan sholat duha dengan jumlah rakaat 8 rakaat, ya. Boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Nah, kemudian dari riwayat Abu Hurairah berkata, Al-Sani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku bi raka'atayid duha, dengan 2 rakaat duha. Jadi dari riwayat Abu Hurairah, jumlah rakaat rakaat sholat duha sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8
rakaat boleh. Kalau 6 bagaimana 6? Boleh. 6. Itu 6 kalau di Sahih Muslim itu membuat judul bab jumlah rakaat duha 2, 4, 6 dan 8. Tetapi di tentang lafadznya tidak ada secara tegas di Sahih Muslim itu 6 rakaat. Nah, dimasukkan kepada keumuman hadis ini. Wa yazidu masya Allah, itu lafadz ma. Dan beliau menambah apa yang Allah kehendaki, maksudnya sebanyak-banyak yang ia suka. Jadi yang 6 rakaat masuk ke dalam ini gitu. Jadi boleh 2, 4, 6 atau 8. Nah, di riwayat Abu Daud wa yusallimu baina kulli rakaatain. Ya, episode mana ini? Mana Om Bi? Bi, sini Bi, pojok nih Bi. Pojok. Bi. Bayang Bi. Abi, sini Abi. Masuk Mi. Omi, Obil. Nah, ini riwayat Abu Daud ini yusallimu Nabi salam baina kulli rakaatain, di antara setiap 2 rakaat. Ini berhubungan dengan hadis Ummu Hani yang Nabi kerjakan sholat duha itu 8 rakaat. Jadi pelaksananya tiap-tiap 2 rakaat itu Nabi memberi salam. Nah, termasuk yang 4, yang 6 pelaksananya 2-2 ya. Bisa dipahami ya? Boleh gak sholat duha berjamaah? Ada kan? Orang kerjakan sholat duha berjamaah? Hah? Belum pernah. Boleh sholat duha berjamaah. Ajan dulu nggak? Gak ada ajan. Kalau sholat sunnah gak ada ajan. Komat. Apa lagi? Gak ada ajan. Kalau nggak ada aja berarti nggak ada komat. Tapi setelah tenet ya. Ya. Tentang sholat duha berjamaah itu ada di riwayat Iqban bin Malik, ya. Kata Iqban, "Pagoda alaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi menemuiku bersama Abu Bakar. Ba'da dan nahar, setelah an-nahar, siang hari itu sangat pakabaro, lalu dia bertakbir, wasofafna wara'ahu, dan kami bersaf wara'ahu, di belakangnya. Fasolla rokaatain, lalu beliau sholat 2 rakaat. Ya, singkat aja ya tulisnya ya. Ya bos ya. Buku itu. Buku.
Nih, Bukan yang di bawah begini. Nih. Nih. Ini riwayat Bukhari dan Ibnu Khuzaimah. Pak Kabaro lalu Nabi beliau bertakbir, wasofafna waro'ahu, dan kami bersaf di belakangnya tuh. Ini menunjukkan sholatnya berjamaah. Penjamaah. Sholatnya berjamaah. Pas sholat rakaatain, lalu Nabi sholat 2 rakaat. Ini dari jalan Itban bin Malik. Boleh sholat duha berjamaah. Coba dibaca ringkasannya. hadis berapa? 415. Hadis 415, hadis sah. Maksud boleh sholat duha 4 rakaat atau lebih. Hukum sunnah. Ya. Hadis 416 sekarang ya. Walahu, dan baginya, bagi muslim maksudnya, anha, darinya, dari Aisyah, annaha su'ilat, bahwa Aisyah pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolit duha, biasa sholat duha? Ada nanya kepada Aisyah begitu. Qalat, lalu Aisyah berkata, la, tidak, illa an yaji'a min maghribihi, kecuali beliau datang min maghribihi, dari perjalanannya, dari safar. Kalau datang dari safar, baru Nabi sholat duha. Kalau nggak datang dari safar, Nabi nggak sholat duha, maksudnya begitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Walahu, dan baginya, anha, bagi muslim tadi, riwayat muslim, anha dari jalan Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qattun, tidak pernah melihat Rasulullah SAW sama sekali sholat, yakni subahatat duha, sholat subahah ini sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah duha. Kata Isa, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW sholat sunnah duha, kata Aisyah. Wa inni la usabbihuha, tapi sesungguhnya aku la usabbihuha, benar-benar menganjurkannya. Ini bagaimana nih? Kata Aisyah nggak pernah melihat Nabi sholat duha, tapi Aisyah menyuruh sholat duha. Kalau sepintas lalu kelihatannya berlawanan nggak? Iya. Berlawanan.
Karena Aisyah nggak pernah lihat Nabi sholat duha sama sekali bahkan. Tetapi Aisyah menyuruh. Dari mana Aisyah bisa menetapkan hukum seperti ini? Berarti ada yang berita tahu itu, ada yang beritahu bahwa Nabi melakukan sholat duha itu ya, boleh seperti itu. Di hadis yang tadi sudah kita bahas 4:15 dari Aisyah juga tuh. Kata Aisyah, Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat. Tapi ngeliat tuh ya. Jadi bagaimana nih memaknai hadis ini ya? Begini, perkataan Nabi tidak melihat itu tidak menetapkan tidak terjadinya Nabi mengerjakan sholat duha. Kan Aisyah menafikan kan Nabi tidak pernah sholat duha. Tidak berarti Nabi mengerjakan sholat duha itu tidak terjadi begitu. Nah, boleh juga dikatakan yang dimaksud aku tidak pernah melihatnya, maksudnya kata Imam Al-Baihaqi, aku tidak pernah melihat Nabi mendawamkan, maksudnya mengerjakan dengan terus menerus sholat duha, begitu maksudnya ya. Tapi tetap kita katakan mengerjakan sholat duha itu disyariatkan karena ada contoh dari Nabi. Dan Nabi juga berwasiat kepada Abu Hurairah, tadi saya sudah sampaikan, berwasiat kepada Abu Hurairah, yakni wasiat sholat duha 2 rakaat. Ini ada perbedaan pendapat tentang sholat duha ini. Banyak ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, yaitu yang dikuatkan pendapatnya. Ada yang mengatakan boleh sholat duha kalau ada sebab, seperti itu tadi tuh, datang dari safar. Kalau nggak datang dari safar, nggak sholat duha. Bahkan ada yang mengatakan sholat duha itu bid'ah. Yang mengatakan bid'ah Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah sahabat yang selalu menjaga perkataan-perkataan atau perbuatan Nabi, ya, sahabat Ibnu Umar. Tetapi pernyataan Ibnu Umar ini tentang mengatakan bid'ah itu sudah dibantah, dan Ibnu Umar juga mengakui bahwa dia juga pernah melihat Nabi melakukan sholat duha. Jadi insya Allah pendapat yang kuat, sholat duha itu disunahkan, ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 416 hadis sa. Hadis 417 maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat duha dengan tetap hukum sunnah. Terjatuh. Jangan Apa? memang ada itu kita turun sendiri. Apa? Jadi Ikut ngaji dekat. Kenakan di ini. Ikut ngaji kan. Si bos. ya, sekarang hadis ke 38 4 ya. 418.
An Zaid bin Arqam, dan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, sholatul awwabin, sholat orang-orang yang banyak bertaubat itu, khina tarmidul fisal, ketika al-fisal anak-anak onta, tarmidu kepanasan. Rawahud Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, hadis ini menerangkan waktu sholat duha ketika anak onta kepanasan. Anak onta kepanasan jam berapa itu kira-kira? 12. Dulu. Kabur deh. Itu bukan kepanasan, gosong. Anak onta. 9 deh. Nah, dari terbit matahari hingga tergelincirnya ada kira-kira 6 jam, ya kata Hasan ya. Waktu duha itu adalah kira-kira 2 jam di pertengahan 6 jam itu, yaitu kira-kira jam 8 sampai jam 10. Di waktu anak-anak onta mulai merasa kepanasan matahari. Jadi maksud hadis hina tarmidul fisol, ketika anak onta kepanasan, ini dari jam 8 sampai jam 10. Ini waktu yang utama, waktu yang afdal. Di riwayat lain itu ada, tadi saya belum catat itu ya, dari mulai terbit matahari boleh dikerjakan sholat duha. Terbit matahari jam berapa ya? Jam 6. Itu ada, kalau kita hanya itu sholat suruk, sholat duha itu maksudnya, sholat duha setelah terbit matahari. Itu niatnya duha. Hah? Ke suruk berarti niatnya duha loh. Ya, sholat Kan suruk, datang waktu suruk nih. Kita sholat duha loh. sholat suruk, sholat duha namanya. Oh, Suruk kalau awal suruk duha. Suruk artinya apa? nggak tahu. Iya. Terbit, Oh, belum ya. terbit matahari. Setelah matahari terbit, jangan pas matahari terbit, nggak boleh. Kan kita dilarang sholat di 3 waktu. Ketika matahari sedang terbit nggak boleh. Ketika di tengah langit nggak boleh. Terus yang ketiga ketika sedang terbenam. Ini 3 waktu yang dilarang kita sholat, dan dilarang juga mengubur mayit. Nggak boleh ketika matahari sedang terbenam, ya kan? No. Oke, sampai zuhur, insya Allah sampai zuhur. Tapi yang lebih afdal itu jam 8 sampai jam 10. Mau johor afdal. Kalau 10 menit lagi mau johor gimana tuh? Hah? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lawannya. Boleh. Kan waktu itu Ustadz bahas nggak masalah. Kalau lebih afdal nih mau johor. Enggak, lebih afdal ini 8 sampai jam 10. Dari jam 8 sampai jam 10. Mau yang lebih afdal. Abdullah jam 8 jam 10. Ini sholatnya orang-orang yang bertobat, ya, sholatul awabin. Setengah 12. Hah? Kalau setengah 12 waktu ini dia mandi. Enggak, kalau 10 menit lagi mau johor tar. Boleh. Gak apa-apa ya? Ini berapa? 10 menit lagi. Iya. Apa ini? Bahas ya. Nah, diantara keutamaan sholat duha yang dulu pernah kita bahas di hadis arba'in, masih ingat nggak? Sih. Hadis arba'in
Oke dulu. Yusbihu ala kulli sulama, kata Rasulullah. Berpagilah atas setiap sulama persendian min ahadikum, dari seorang di antara kalian. Sedekahun, ada sedekah. Jadi setiap persendian kita nih ada kewajiban buat kita itu untuk mensedekahkan itu. Fakullu tasbihatin, yaitu setiap tasbih subhanallah ya, sedekah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap tahlil yakni kalimat la ilaha illallah, sedekahun, itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap takbir yakni Allahu Akbar, sedekahun, adalah sedekah. Berarti tasbih subhanallah, tahmid ya, tahmid ada walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya, termasuk sedekah. Kemudian wa amrun bil ma'ruf, dan memerintah yang ma'ruf, sedekahun. Ngajak ini ya, selamat malam ya Bu ngajak puasa Senin Kamis ya Bos ya. Sedekahun. Wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, sedekahun, itu juga sedekah ya. Wa yujzi'u min zalika, dan mencukupi dari itu rakaatani yarka'uhuma minat duha, 2 rakaat yang ia kerjakan dari sholat duha. Tuh apa yang ada faedah sholat duha, yakni kita memenuhi hak persendian tulang. Persendian tulang manusia ada berapa ya? Yang masih ingat? Ada 360 tuh. Setiap hari harus disedekahi. Tadi alternatifnya apa ya? Ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga termasuk ya kan, kita mensedekahi persendian tulang kita. Dan mencukupi dari itu semua tadi yakni sholat duha 2 rakaat. Itu faedah dari sholat duha. Orang kebanyakan orang kalau mau sholat duha mau ngapain? Rezeki. Rezeki. Biar dapat modal. Dulu si Bos rajin nak duha. Iya. Sampai orderan banjir. Sekarang numpuk. Kalau di hadis itu, kalau orang sholat duha, aku akan mencukupimu sampai akhirnya. Ya Allah, dari hadis yang mana yang mereka maksud itu, dia tambah rezekinya. Sebenarnya orang bertakwa itu ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan jadikan jalan keluar. Itu salatnya takwa, termasuk rezeki, ya kan, jalan keluar. Itu solusi, lagi buntu pikirannya, ini jalan keluar bagaimana? Solusi ya namanya. Nyari solusinya itu sebabnya takwa, nanti Allah kasih jalan gitu. Rezeki itu Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Enggak dia apa namanya, ya walaupun secara zahirnya itu kelihatannya rezekinya sempit ya, tapi ininya batinnya, artinya rezeki yang sedikit dia bisa terima dengan qanaah. Qanaah itu rela dengan pemberian yang sedikit. Terima. Ridho dengan pemberian yang sedikit. Ada nggak orang
dikasih banyak, tapi kurang aja. Emang ada bos ya? Dulu bos begitu kan. Ah, Udah dapat orderannya Oh. 100 pak esmek. iya. Masih aja. Masih kurang konaan namanya. Tapi dulu, kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang cari-cari Hah? 3 pak aja tuh udah. Ya. Konaan. Ya. Mana bos? Anak bos. Gua bilang tanggung bos. Dan coba dibaca ringkasannya. hadis 418 hadis sah. Maksud menerangkan waktu sholat duha yaitu lebih kurang jam 7.30 sampai jam 9.30. Hukum sebagai ketentuan. Tulisan. Iya. Ada si dia. Dia. Suara. Nah, sekarang hadis 419. Wa'an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, kala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha, siapa saja yang sholat duha, isnatai asyurata rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya qasran, istana fil jannah, di surga. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wastaghrabahu, tetapi dia menganggapnya gharib. Kalau gharib menurut istilah Imam Tirmidzi hadisnya lemah. Ya. Ini fihi Yunus, di dalamnya ada Yunus ibnu Bukair. Ya. Ibnu Bukair. Ada ulama berdasarkan hadis ini, jumlah rakaat duha yang paling banyak itu adalah 12 rakaat, pelaksananya 2 ya. Tetapi hadis ini lemah. Tuh. Yang Abdulnya berapa rakaat? Nih bawahnya. Ya. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk, baiti, ke rumahku, fa salat duha, lalu beliau salat duha, sama dia rakaatin, 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi shahihihi, di dalam kitab sahihnya. Hadisnya sah. Maksudnya menerangkan jumlah rakaat duha yang dilakukan oleh Nabi 8 rakaat di rumah Aisyah. Ini gimana nih dengan hadis yang tadi tuh 417, coba lihat deh. 417, kata Aisyah kan nggak pernah lihat Rasulullah SAW sholat duha. Tapi ini Aisyah sendiri yang ngomong, ya. Aisyah sendiri yang ngomong Nabi sholat duha 8
rokaat. Gimana ya Bu Pina ya? Nah ini begini. Nah, ini kan untuk menyaksikan Aisyah ya 8 rakaat. Yang nggak menyaksikan itu bagaimana ya? Fal allaha akhbaroha man ra'ahu yusolli fi baitiha. Boleh jadi yang Aisyah katakan tidak pernah melihat sholat duha itu, yaitu orang lain yang melihatnya, sahabat yang lain yang melihatnya di rumahnya, di rumah Aisyah, kemudian mengabarkan kepada Aisyah begitu. Oh, menjamaknya karena hadisnya sah. Jadi selalu sih kalau pendapat yang lebih selamat gitu ya, maksudnya tentang berapa jumlah paling maksimal rakaat duha itu 8 rakaat. Yang 12 rakaat ini hadisnya ada kelemahan. Ya memang ada juga Ibnu Hajar membawakan sahih-sahihnya sehingga yang jumlah 12 rakaat bisa dipakai. Tapi kamu lebih selamat kita pakai yang 8 rakaat ya. Bahkan sampai ada yang katakan tidak terbatas berdasarkan itu tuh wa yazidu masya Allah yang hadis 415, dan beliau menambah sebanyak yang ia suka. Ini kan lafadznya umum, kemudian hadis-hadis yang di bawah itu menerangkan secara khusus gitu. Jadi al-amu yubna alal khos, yang umum itu dibangun di atas yang khusus ya. Kita lihat aja contoh Nabi mengerjakan sholat duha itu sampai berapa jumlahnya ya, sampai 8 rakaat. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 boleh, 6 boleh. Enggak ada kan jumlahnya 6 ya sini ya. 6 kita masukkan ke dalam keumuman hadis. Dan 8 juga boleh. Sholat duha ya tambah rezekinya ya bos ya. Biar bangkit dari kubur kan. Biar bangkit dari kubur. Nanti suri ya. Coba dibaca dikasannya nih. Hadis 419. Hadis lemah. Maksud sholat duha itu paling banyak 12 rakaat. Udah itu belum ya nih. Hukum sebenarnya paling banyak 8 rakaat. Lihat hadis 420. Hadis sah. Maksud sholat duha itu paling banyak 8 rakaat. Hukum sebagai ketentuan. Ini di belum jadi semua. Sebab kelemahannya. Hotel aja bos, kerja ya. Pulang bangkit. M. Beli rumah. Warung. Semua dalam bos. Udah asik. Bayar duit bos. Hah? Coba Jangan dikit-dikit dulu. 2.000. Pinjam 20 juta. Kompor dulu aja itu kompor. Ya, sampai sini sholat tatawu, bab sholat tatawu bahasa pembahasannya. Ya, Iya. babu sholat tatawu selesai sampai pembahasan sholat duha. Sampai sini aja ya. Iya. Nanti bab berikutnya
Babu sholatul jamaah wal imamah. Bab sholat berjamaah dan hal imam gitu ya. Tutup dulu ya. Ntar ada mau nanya silakan ya. Kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.